Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoni Andriana dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6. Saya akan memaparkan bab 1 dari judul saya, Interferensi Bahasa Mandar melalui Morfologi Bahasa Indonesia di SMP Negeri Katumbang. Pada bagian pendahuluan, bahasa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Salah satu peran bahasa bagi manusia yaitu digunakan untuk berkomunikasi antar sesama dan menjalin hubungan sosial. Bahasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan bahasa, seseorang dapat menyampaikan maksud dan keinginan kepada orang lain. Dengan kata lain, bahasa membuat seseorang dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan manusia lain. Seperti yang diungkapkan oleh Krida Laksana, bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi arbitrer yang digunakan oleh para kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa bersifat manusiawi, artinya bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki manusia. Sebagai bahasa sendiri memiliki keragaman karena digunakan oleh masyarakat atau penutur yang heterogen serta latar belakang sosial budaya yang berbeda. Bahasa masyarakat dan budaya merupakan hal yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jika membahas mengenai bahasa, maka secara tidak langsung bahasa tersebut berhubungan langsung dengan masyarakat, karena pemakai sebuah bahasa adalah masyarakat. Selain itu, tidak lepas akan adanya budaya, karena setiap masyarakat pasti memiliki kebudayaan yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan sosial masyarakatnya. Hal tersebut akan berimbas pada bahasa yang digunakan ketika berkomunikasi. Istilah Mandar mengandung dua pengertian, yaitu Mandar sebagai bahasa dan sebagai federasi kerajaan kecil. Pada abad ke-16 di kawasan itu terdiri 7 kerajaan kecil yang terletak di pantai. Pada akhir abad ke-16, kerajaan terkecil tersebut bersepakat membentuk federasi yang berikutnya dinamakan Pitubak-Bana Binanga, yang berarti 7 kerajaan di muara sungai. Kerajaan yang masuk persekutuan ini adalah Balanipa, Banggai, Majene, Sendana, Pabuang, Mamuju, dan Bimo. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kata dan pembentukan kata. Oleh sebab itu, morfologi lebih banyak mengacu pada analisis unsur-unsur pembentuk kata. Fokus kajian ilmu ini antara lain morfem, kata, dan proses morfologis itu sendiri yang terdiri atas penyembuhan, pengulangan, pendekatan, dan pemajmukan. Dalam tata bahasa tradisional tidak mengenal adanya konsep maupun morfem. Sebab morfem bukan merupakan satuan dalam sintaksis dan tidak semua morfem memiliki makna secara filosofis. Pada abad ke-20 morfem diperkenalkan oleh kaum strukturalis. Di samping itu, untuk menentukan bahwa sebuah satuan bentuk merupakan morfem atau bukan, kita harus membandingkan bentuk tersebut di dalam bentuk lain. Bila satuan tersebut dapat hadir secara berulang dan punya makna sama, bentuk tersebut merupakan morfem. Pada bagian rumusan masalah, berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Bagaimanakah bentuk-bentuk interferensi morfologi bahasa Mandar dalam penggunaan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh guru dalam interaksi belajar mengajar bahasa daerah di kelas 8A SMP Negeri Katumbang Lemo. Yang kedua, bagaimanakah bentuk-bentuk interferensi morfologi bahasa Mandar dalam penggunaan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh siswa dalam interaksi belajar mengajar bahasa daerah di kelas 8A SMP Negeri Katumbang Lemo. Tujuan dari penelitian ini adalah berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk interferensi morfologi bahasa Mandar dalam penggunaan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh guru dalam interaksi belajar mengajar bahasa daerah kelas 8A SMP Negeri Katumbang Lemo.
untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk interferensi morfologi bahasa Mandar dalam penggunaan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh siswa dalam interaksi belajar mengajar bahasa daerah di kelas 8A SMP Negeri Kabupaten Lemo. Selanjutnya, manfaat penelitian. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, penulis menyadari bahwa masih ada sejumlah keterbatasan dan kesalahpahaman dalam penelitian ini. Tetapi diharapkan bahwa studi ini akan memberikan kerangka kerja yang berguna. Pertama, implikasi teoritis dari temuan penelitian dapat digunakan sebagai panduan untuk memahami jenis interferensi morfologis yang digunakan oleh instruktur dan siswa dalam instruksi kelas, khususnya dalam akuisisi di bahasa regional. Yang kedua, keuntungan realistis. Studi ini memiliki aplikasi potensial untuk pendidik, siswa, dan peneliti. Spesifikasi ditunjukkan di bawah ini. Bagi guru, studi ini diharapkan untuk mengingatkan akumulasi kata, penggunaan, dan pilihan serta berfungsi sebagai manual bagi instruktur yang menerapkan pelajaran yang dapat mengurangi pengaruh bahasa lokal atau asing pada bahasa Indonesia. Bagi siswa, menurut konteks yang tepat, penelitian bertujuan untuk membantu siswa lebih memahami, menggunakan, dan memilih bahasa Indonesia yang tepat saat berbicara dan terlibat dengan masyarakat. Bagi peneliti, studi ini diharapkan berfungsi sebagai sumber daya bagi para sarjana masa depan yang ingin melakukan penelitian terkait serta bahan perbandingan. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.